menunggu sekitar 5 menit lagi.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.38 ya, nggak 5 menit tapi 8, akan webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber webinar lomba pada sore hari ini, yaitu Kak Iwan Erlando. Dan yang kami hormati juga para peserta webinar series yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini meski harus dilaksanakan secara online. Acara webinar series Lomba Inovasi Bisa AI ini mengusung tema tentang Fundamental Python for Data Science. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Kemudian yang kedua, pemaparan materi oleh narasumber. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Kepada peserta nantinya yang ingin bertanya diharapkan menulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama jelas, strip instansi, strip pertanyaan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh narasumber. Kepada Kak Iwan Erlando, saya persilahkan. Maaf Kak, suaranya belum masuk. Halo, suaraku apakah udah masuk, Yuni? Cek. Baik Kak, suara sudah masuk. Udah masuk ya? Oke. Maaf. Tadi agak trouble ya. Oke. Yuk. Makasih buat Yuni udah ngebuka acaranya dengan baik. Sebelumnya, salam kenal teman-teman semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku Iwan Erlando. Siswa teman dan sekarang sedang menempuh di Universitas Goro, khususnya di jurusan fisika. Kita bakal bahas tentang basic Python ya. Jadi baru ke dunia data science butuh check insight tentang codingan apa sih yang perlu teman-teman pelajari gitu kan. Sebenarnya kan banyak banget gitu, dan Python itu adalah salah satunya. Nanti di sini akan kita bahas mulai dari benar-benar fundamentalnya, kenapa kita harus belajar Python gitu, kenapa kita harus belajar data science, apa sih hubungannya Python sama data science gitu. Dan ini bakal aku bahas di sini gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa nyiapin dulu ya catatannya atau mungkin laptopnya atau mungkin segala hal yang nantinya akan teman-teman gunakan ketika mendengarkan materi ini gitu. Jadi nanti disimak baik-baik teman-teman. Kalau misalkan mau DSA sangat diperbolehkan sekali karena untuk materinya ini tidak di-share, nanti mungkin untuk datasetnya aja ya yang bakal aku share gitu teman-teman. Mungkin gitu aja untuk perkenalan awalnya gitu ya teman-teman. Sekarang aku coba masuk dulu ke materinya. Jadi kita bakal bahas tentang Python fundamental gitu ya. Dan aku sendiri pun selalu memulai dengan menanyakan dulu pada diri kita, sebenarnya kenapa sih kita. Nah,
coba bertanya sama diri sendiri dulu, teman-teman gitu. Kenapa kita perlu untuk belajar sama yang namanya Python gitu? Karena sangat banyak sekali ya alasannya gitu ya, di luar itu kan memang banyak course yang menyediakan pembelajaran seperti ini gitu. Nggak cuma di Bisa AI, banyak sekali teman-teman sekarang udah serba digital dan semuanya serba bisa diakses gitu. Baik yang free pun yang berbayar. Tapi kadang beberapa orang ada yang termakan sama tren atau termakan sama kayak omongannya teman-teman gitu, atau mungkin lagi kayak ngikutin aja teman-temannya lagi belajar Python gitu. Oh ya udahlah kita belajar Python juga gitu. Tapi kurang untuk menanyakan sama diri sendiri kenapa kita harus belajar sama namanya Python gitu. Dan sebenarnya gunanya banyak banget dan beberapa alasan yang mungkin sering aku dengar gitu ya. Beberapa kayak kan pingin diterapin di data science, karena mungkin data science beberapa orang dengernya ya butuh pemahaman tentang Python gitu, atau mungkin pingin diaplikasikan di lingkungan sebagai data analis gitu ya, atau mungkin apalagi bisa untuk membuat web application gitu, atau mungkin untuk Android web juga bisa gitu, develop Android application gitu ya. Terus apa cuma sekedar penasaran gitu, atau cuma termakan sama tren. Dan ini alasannya sangat banyak banget teman-teman ya, karena kita nggak bisa menyamaratakan semua belajar Python di sini ya untuk misalkan untuk belajar data science enggak juga. Ada juga yang belajar Python karena mungkin di tugas akhir di kampusnya menggunakan program ini misalkan, atau mungkin dia sedang ikut terancang sebuah robotika dan untuk pemahaman tertentu. Ada juga seperti itu. Jadi ini aku coba dulu. Ya, belajar Python ini alasannya ada, atau mungkin memang sekedar mungkin memang benar-benar ingin membangun karir di data analis gitu, atau ingin jadi web developer misalkan gitu. Mungkin bisa teman sambil share di room chat gitu ya, sambil baca-bacain nanti gitu ya. Coba bisa langsung di room chat aja teman-teman, kira-kira teman-teman belajar Python biasanya buat apa gitu dalam diri teman-teman. Oke, mungkin bisa share di room chat ya teman-teman ya, nanti sambil aku bacain. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertama kali kita harus tentuin dulu goals-nya kayak gimana. Kenapa kita harus belajar sama Python? Nah, jadi first step-nya ya make your goals gitu. Karena Python sangat luas banget. Python itu kegunaannya bisa buat apa aja gitu. Seperti sebelah atas tadi, ada bisa untuk karir di data science, data analis, dibuat webnya, dari developer Android juga. Itu beda-beda yang memang sangat luas banget di dunia IT gitu. Dan kita memang harus tahu dulu kegunaan kita belajar Python itu untuk apa. Karena nggak bisa, misalkan kita memang belajar semuanya dari yang Python itu bisa gunain gitu. Hasil kita sebenarnya mampunya sampai di data analis, kita malah belajar soal namanya web development. Bagus sih ya bagus gitu. Tapi apakah itu yang kamu perlukan, yang kamu butuhkan? Nah, itu teman-teman yang harus bisa menilai sendiri gitu. Jadi, yang pertama adalah coba tentuin dulu goalsnya buat apa gitu. Misalkan kalau saya pribadi gitu, kalau pribadi saya sangat tertarik banget sama yang namanya data analis, apa? Karena saya senang buat cerita. Nah, saya ingin cerita lewat melalui data untuk tadi, untuk membantu saya untuk cerita melalui data tadi agar tersampaikan dengan baik. Salah satu harus belajar sama Python gitu. Nah teman-teman kenapa gitu? Kenapa pengen belajar sama Python gitu? Nah itu maaf sempat terlempar sebentar ya. Saya coba cek dulu untuk suara sama PPT-nya apakah udah masuk lagi teman-teman? Bisa konfirmasi di chat.
Halo, teman-teman, apakah sudah masuk untuk suara sama PPT-nya? Teman-teman, bisa konfirmasi dulu di chat. Bisa. Apa-apa? Ini. Halo, ini. Sudah masuk ya suaranya. Oke, makasih buat konfirmasinya. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, bisa ya. Jadi yang pertama tadi, tentuin dulu ya untuk tujuannya kenapa kamu harus belajar sama Python. Tadi aku udah contohin kalau aku sendiri pribadi gimana. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kita harus paham dulu. Kalau misalkan di sini kan karena judulnya Fundamental Python for Data Science. Jadi aku mau posisikan bahwasanya kita sama-sama belajar bareng Python untuk pemahaman tentang data science gitu. Nah, mungkin kalau di sini ada yang memang pengen jadi web developer dan lain sebagainya, ya udahlah diikuti aja ya untuk sekarang ini gitu. Tapi nanti mungkin setelah webinar ini teman-teman bisa tentukan dan membeli beberapa kelas yang memang cocok sama teman-teman gitu. Nah, kenapa data science sekarang tuh lagi tren banget buat dibicarain gitu. Sehingga kita harus belajar sama yang namanya Python gitu. Nah, kalau kata Clive Hamby di tahun 2006 dia bilang namanya data itu is the new oil. Kenapa the new oil gitu? Karena mungkin kalau aku sendiri kan lahir di tahun 99 ya, masuknya ke generasi milenial gitu. Kita tahunya yang namanya data, yang namanya oil itu atau sumber daya itu paling apa? Bahan bakar yang berhubungan sama bahan bakar kayak minyak, batu bara, hasil-hasil pertambangan. Nah, kayak gitu kan yang memang kita definisikan sebagai sumber daya. Padahal sumber daya itu memang nggak cuman hal itu aja gitu. Contohnya yang sekarang ini, ya mungkin dulu orang nggak bisa lihat. Ternyata data sekarang itu jadi sumber daya juga gitu. Sumber daya yang memang sangat dibutuhkan dimanapun. Di perusahaan misalkan, di perusahaan e-commerce, kayak misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada, semuanya menggunakan data teman-teman. Data sales per harian, data sales per bulannya gimana. Buat apa? Buat membantu mereka memutuskan keputusan bisnis. Ke depan gimana ya gitu. Misalkan salesnya lagi turun, kok bisa penjualan bulan ini turun gitu. Dianalisis, kenapa ya gitu. Nah itu, dia harus lihat dari data. Oh, kayaknya memang ini di bulan-bulan yang memang relatif menurunkan sales di bulan tersebut gitu. Jadi alasannya memang banyak sekali gitu. Dan itu semuanya dilihat dengan data. Kayak gitu. Nah itu salah satu contohnya kenapa data is the new oil. Sama kayak dulu bahan-bahan pertambangan. Siapapun orang yang bisa mengolah hal itu, mereka ya bisa sukses. Mereka bisa menghasilkan sebuah bisnis yang sustain gitu ya. Karena sekarang mungkin sampai sekarang ya yang bisa mengolah minyak gimana, batu bara gimana, kelapa sawit gimana gitu. Nah, itu kan sumber daya. Gitu. Sama sekarang ada data yang mungkin baru beberapa orang yang mulai melihat nih, oh nih ada sumber daya baru. Nah, teman-teman berpotensi buat mengolah data itu sebagai sumber daya yang bisa teman-teman kelola. Alhasil di beberapa tahun ke depan, ini akan menjadi sebuah investasi untuk teman-teman, gitu. Karena teman-teman sadar bahwasanya data is the new oil, gitu. Oke? Nah, ini ada beberapa pemahaman tentang data science. Jadi, ada 3 hal ini. Mungkin di sini ada yang sudah paham, ada yang masih baru belajar ya. Sebenarnya data science itu lingkupnya di mana aja role play-nya gitu. Nah, data science itu sebenarnya dibagi 3 ya role play-nya secara gambaran besarnya gitu. Jadi yang pertama ada data engineer, dia yang benar-benar dari awal mengelola sebuah data, merapikan sebuah data. Jadi data mentah, dia membuat sebuah arsitektur data gitu. Ini tugasnya data engineer gitu. Jadi data engineer itu memang buat basic yang harus dimiliki adalah pemrogramannya yang kuat gitu. Makanya ini benar-benar anak IT, anak IF, informatika ini sangat dibutuhkan sistem komputer gitu. Karena memang tugasnya data engineer itu sebagai engineer data. Ya orang yang benar-benar mengolah secara mentahnya itu seperti apa. Nah itu ya. Kemudian lanjut kepada data analis. Nah data analis ini adalah lanjutannya dari data engineer. Jadi dari data yang dikelola tadi, yang udah dibuat arsitekturnya seperti apa, yang udah di cleaning, itu akan diserahkan ke data analis. Sesuai nama-namanya ya, analis. Berarti dia harus menganalisa datanya gimana gitu. Data yang udah dibersihkan harusnya udah rapi. Dia tinggal lihat
insight-nya seperti apa gitu. Masalahnya di mana? Tergantung problem yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi kayak gitu. Jadi itu data analis, dan biasanya data analis itu keputusan di akhirnya berupa visualisasi data gitu. Jadi emang kalau kita cuma lihat data yang mentah tabel-tabel gitu kan nggak enak ya teman-teman, dengan kolom dan baris. Nah, analis ini harus bisa memproduksi, harus bisa menerjemahkan data-data yang memang nggak enak dilihat sama orang, bisa divisualisasikan secara enak gitu ya, secara mudah dilihat sama orang gitu. Karena kita nggak semuanya bisa melihat insight itu melalui data dengan kolom seperti itu gitu. Karena kita kan punya 3 kriteria pembelajaran gitu. Bisa lewat visual, bisa lewat auditorik, bisa lewat kinestetik. Nah, visual tadi bisa dioptimalisasikan lewat data analis kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah machine learning engineer. Nah, biasanya kalau udah tahu nih visualnya seperti apa insight barunya tadi, biasanya yang membuat sebuah permodelan bisnisnya, permodelan pemrogramannya, algoritmanya itu di machine learning engineer. Dia lebih ke AI-nya gimana, machine learning-nya seperti apa gitu. Jadi lebih ke deploy-nya gitu, sudah lebih ke produksinya gitu. Nah, itu 3 role play dari data science gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara role-nya data scientist, berarti dia harus jadi ketiga ini. Dari data engineer, dari data mentah, kamu harus tahu bisa arsitekturnya gimana, sampai kamu bisa memvisualisasikannya, sampai kamu membuat pemodelan. Itu tugasnya data scientist gitu. Jadi ada yang bilang data scientist cuma visual data scientist cuma mengcleaning data, itu enggak. Data scientist itu dari ini, dari data engineer sampai ke machine learning engineer. Semua role play-nya, description job desk-nya, itu semuanya harus bisa dimiliki oleh data scientist. Gitu. Jadi biasanya yang stigmanya orang menganggap data scientist itu ya cuma itu. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan baru mulai untuk kayak tertarik sama isu ini gitu, sama role play-nya data scientist, coba untuk masuk di salah satunya 3 ini dulu. Gitu. Karena untuk belajar langsung ke data scientist secara full gitu agak susah ya, karena memang butuh waktu gitu. Kecuali kalau teman-teman pilih nih salah satunya, misalkan mau fokus di data analis gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin silabusnya yang harus teman-teman pelajari di sana gitu. Walaupun teman-teman juga harus tetap paham role play yang dimiliki oleh data engineer itu gimana, role play yang harus dimiliki sama machine learning engineer itu kayak gimana gitu. Nah, ini balik lagi ke yang awal tadi ya, goals-nya apa teman-teman. Nah, karena di sini aku memposisikan goals-nya itu data scientist, jadi teman-teman harus pilih nih, ada 3 role play nih buat teman-teman memulai karirnya kayak gitu. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini nggak bisa menggambarkan. Oke, aku lanjut. Nah, ini mungkin gambaran life cycle-nya dari data science. Ini nggak jauh beda sama yang aku jelasin sebelumnya. Jadi tadi ya, dari data engineer itu dari meng-collecting datanya, meng-cleaning juga, merapikan. Jadi namanya data mentah itu ada data yang masih kotor, data-data yang nggak rapi, gitu, data-data yang masih kosong, gitu. Nah, itu harus di-cleaning sama yang namanya data engineer. Tapi yang namanya data analis juga nggak mungkin bisa lepas dari nama cleaning data gitu. Dia tetap punya kemampuan di sana, karena biasanya walaupun sudah rapi, udah di cleaning gitu, kadang ada beberapa yang mungkin data analis itu harus bisa mengklasifikasi atau mungkin membersihkan lagi gitu beberapa data yang nggak diperlukan dalam analisisnya kayak gitu. Terus exploratory data analysis atau ADA gitu. Jadi dia harus mengeksplorasi datanya gimana nih. Dia dilihat sampai tadi ya ke bentuk visualisasinya kayak gimana gitu. Lalu sampai ke machine learning engineer, dia membuat permodelan sampai mendeploy-nya kayak gitu. Dan ini mungkin bahasa singkatnya yang tadi gitu, teman-teman. Oke, aku lanjut. Oke, di sini mungkin ada yang kenal sama ini, bisa coba sharing di chat. Ada yang tahu ini siapa? Coba teman-teman, ada yang tahu? Bisa share di chat. Coba aku tunggu ya. Ada yang tahu teman-teman?
Oke, kayaknya baru pada lihat semua ya, atau mungkin kalau nggak tahu coba bilang nggak tahu ya. Jadi aku bisa lihat nih, teman-teman pernah lihat ini nggak gitu ya? Oke, kayaknya belum ya. Lupa Kak, kalau kata Yudi lupa Kak. Oke, jadi ini namanya Guido van Rossum gitu ya. Dia merupakan penemu Python gitu ya di tahun 1991 gitu. Jadi dia yang buat pemrograman bahasa Python tuh ya dia ini teman-teman. Jadi modelnya seperti ini orangnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu Python itu sebenarnya pemrogramannya kayak gimana sih gitu. Nah kita harus bisa mendeskripsikannya. Nah aku coba untuk menjelaskannya tapi nggak cuma dengan definisi yang panjang ya. Aku coba singkat dengan beberapa poin. Yang menurut aku ini bisa mendefinisikan apa itu pemrograman Python gitu. Nah yang pertama Python itu adalah general purpose programming. Kenapa general purpose? Karena dia punya beberapa tujuan yang multi-platform, bisa digunakan di mana aja. Nggak cuma sebagai data science, nggak cuma sebagai orang yang mengelola data, tapi tadi ya bisa membuat web developer, bisa membuat web, bisa membuat aplikasi di Android gitu, bisa membuat sistem permodalan untuk robotika gitu. Memang Python ini digunakan untuk itu gitu. General purpose programming, makanya aku sebutnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah high level programming language gitu. Kenapa high level dan ini berhubungan sama language, bahasanya seperti apa gitu. Nah, kalau kita main game semakin tinggi level itu kan semakin susah ya teman-teman gitu. Tapi untuk programming language itu beda, terbalik teman-teman gitu. Semakin high level sebuah programming language, semakin mudah untuk dimengerti sama orang. Semakin orang mudah untuk mengerti bahasa pemrograman yang dibuat gitu. Bahasanya readability gitu ya. Dan mudah untuk dibaca, mudah untuk diterjemahkan gitu. Itu Python. Coba teman-teman kalau misalkan di sini ada punya pengalaman untuk belajar C++, HTML, CSS gitu, pasti bisa mengcompare mana bahasa pemrograman yang paling bisa misalkan dalam 10 baris pertama aja gitu, yang bisa teman-teman terjemahkan, yang bisa teman-teman baca sebagai sebuah cerita di sana. Pasti Python jawabannya gitu. Coba teman-teman di sini coba lihat review-reviewnya kalau memang belum pernah menggunakan CSS HTML, coba aja gitu. Lihat review-review di internet, di YouTube dan sebagainya. Pasti orang paling mudah menggunakan Python gitu. Karena tadi ya, high level programming language. Semakin tinggi levelnya, semakin mudah dibaca. Kayak gitu. Kemudian open source juga, jadi memang gratis dan mudah diakses juga open source. Kemudian dynamically typed, ya gitu ya, jadi dia dinamis, nggak segmented atau mungkin fix gitu ya, jadi memang sifatnya dinamis untuk pemrogramannya. Kemudian multi-platform tadi ya, ini sama general purpose programming juga sama, jadi multi-platform tadi. Kemudian object oriented gitu, jadi memang karena dia interpreter, dia juga object oriented gitu. Jadi memang dikhususkan untuk mengorientasikan objek-objek yang ditujukan, yang memang diprogram seperti itu. Nah ini beberapa mungkin definisi menurut aku tentang Python gitu. Walaupun ini nggak dibuat secara kalimat, seenggaknya ini sebuah poin-poin yang menggambarkan Python itu kenapa sih sangat disukai sama orang untuk jadikan bahasa pemrograman yang general purpose tadi gitu, banyak digunakan di zaman sekarang gitu. Itu tadi teman-teman ya, mungkin aku bisa sharing. Kemudian, nah ini tuh step to learning Python ya gitu. Jadi ada beberapa step yang teman-teman misalkan di sini masih basic, masih pemula, lagi belajar sama Python gitu. Jadi aku coba bagi 4 gitu. Teman-teman coba pertama pahami dulu strukturnya. Struktur bahasa Python itu gimana? Sama kalau teman-teman misalkan belajar bahasa Inggris gitu. Teman-teman harus tahu strukturnya gimana kan. Belajar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek gitu. Nah, gampangnya kayak gitu. Kita harus tahu, paham dulu struktur Python itu gimana, biar kita juga bisa menggunakan bahasa ini dengan baik. Kedua adalah rules for Python variables-nya gimana. Ada nggak sih beberapa peraturan, rules yang harus diikuti di sana, biar orang tuh tetap paham, dan Python juga bisa mendefinisikan dengan baik. Kemudian data types, jadi ada beberapa tipe data dalam Python nanti ya, bakal aku jelasin. Sama yang terakhir adalah operators. Dia ada beberapa operator yang bisa digunakan di Python ini.
Begitu, ini aku coba untuk self sharing, aku coba masuk ke pemrogramannya. Coba aku Oke, ini aku coba buka dulu. Oke, aku confirm dulu ya. Apakah ini udah terlihat teman-teman di share screen-nya? Coba teman-teman konfirmasi di chat. Ini udah terlihat atau belum? Oke, teman-teman bisa konfirmasi di chat apakah sudah terlihat untuk Google Lab-nya. Oke, sudah ya. Oke. Nanti kalau teman-teman misalkan aku terlalu cepat atau mungkin ada yang ketinggalan dan butuh untuk dijelaskan, nanti bisa langsung chat aja atau mungkin on mic juga nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Oke, ini aku lanjutin dulu. Jadi seperti aku jelasin sebelumnya tadi ya, ada 4 step yang teman-teman coba bisa dijadikan apa ya, silabus kecil-kecilan lah kalau memang pengen belajar Python dari awal. Yang pertama tadi ya, kita harus paham strukturnya gimana gitu. Nah, kita coba buka. Ini bukanya di Google Labs. Sebenarnya teman-teman bisa gunain apa ya? Kode editor tuh banyak ya. Kalau misalkan di laptop ada Jupyter Notebook, ada Google Labs seperti ini, ada juga Visual Studio Code gitu ya. Tapi untuk yang sekarang aku coba pakai yang ini karena ini yang paling apa ya, yang paling enteng buat laptop saya gitu. Nah, nanti yang pertama teman-teman mounting drive dulu. Jadi pastikan ini terhubung dulu sama Google Drive-nya teman-teman. Jadi setiap teman-teman memprogram, kasih codingan di sini, itu ter-save di Google Drive-nya teman-teman gitu. Ini penting. Kalau udah, baru kita masuk nih. Jadi yang pertama, struktur itu ada beberapa ya yang teman-teman harus paham. Yang pertama adalah statement. Statement gitu ya. Kayak kita berbicara sepertinya kan sebuah statement gitu. Nah, Python itu juga bisa melakukan statement. Dia bisa berbicara. Nah, kita harus paham gimana caranya Python berbicara. Berarti ada beberapa sintaks. Sintaks itu kayak bahasanya ya, sebuah apa ya namanya ya, pola yang harus dimasukkan ke dalam Python biar dia bisa berbicara. Nah, yang paling dasar adalah print ini gitu. Print ini fungsinya agar dia bisa berbicara tadi gitu. Nah, Python function print ya. Nah, terus kita coba ketik halo semuanya gitu. Terus kita coba bisa print lagi nama saya Erlando. Misalkan saya ingin dia berbicara seperti itu. Terus kita coba kita run. Nah, dia akan muncul. Ini namanya output teman-teman. Outputnya seperti ini. Gitu. Halo semuanya, nama saya Erlando. Gitu. Nah, ini namanya statement. Membuat sebuah pemrograman Python bisa berbicara. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah variabel sama literals. Apa itu variabel? Mungkin di sini kalau ada yang anak matematika atau anak fisika atau anak-anak yang memang saintek udah nggak asing sama namanya variabel. Intinya variabel itu sebuah permisalan yang di permisalannya itu ada sebuah value, ada sebuah nilainya. Namanya apa? Literals. Gitu. Misalkan di sini ada angka 1. Angka 1 ini adalah sebuah variabel. Jadi aku menamai variabel dengan namanya angka 1 gitu. Nah, isinya apa di angka 1 itu ada isinya angka 5. Nah, ada 5 ini ya gitu. Namanya value-nya, literalsnya. Gambarnya kayak gitu. Sama angka 2 ini variables, 10-nya literals gitu. Kalimat 1 isinya adalah belajar dasar-dasar Python. Ini adalah isinya, value-nya gitu. Misalkan teman-teman di sini bingung, kok di sini ada yang 5, ini butuh ada petik 2. Nah, ini namanya tipe data ya, gitu. Nanti bakal aku jelasin di bawah-bawah. Nah, sekarang kita coba print. Kita coba ini aja deh, printnya angka 1 dulu aja deh. Munculnya bakal kayak gimana? Nah, dia bakal muncul 5, karena print apa? Angka 1. Jadi print variabelnya, gitu. Teman-teman panggil variabelnya apa, yang muncul isinya, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita print angka 2 juga, nah dia bakal urutan 5 sama 10 sesuai dengan variabel yang teman-teman panggil
gitu. Sama kalau misalkan sama print kalimat satu, dia bakal muncul juga gitu. Jadi sesuaikan variabel dengan isi yang ingin dimunculkan kayak gitu. Oke, kita masuk ke operator. Nah, kalau operator ini kan sebenarnya banyak banget, fungsinya banyak. Ada penjumlahan, operator assignment, operator membandingkan juga ada. Yang di sini aku cuma contohin aja yang paling sederhana banget gitu ya, tentang penjumlahan misalkan. Nah, ini teman-teman bisa gunain juga pakai yang ini gitu. Nah, misalkan angka 1 di sini aku coba tambahin dengan angka 2 tanpa aku masukin angka langsung gitu. Jadi yang aku masukin variabelnya aja, karena di variabel itu ada isinya tadi ya, 5 sama 10. Nah, coba aku nah, dia muncul nih, 15. Hasil dari angka 5 ditambah angka 10, ada 15. Nah, di bawah ada bintang ini artinya kali, berarti angka 5 dikali angka 10. Hasilnya adalah 50. Nah, itu mudahnya kayak gitu. Yang terakhir adalah comments. Comments ini sebenarnya lebih ke catatan aja sih gitu. Jadi dia diawali dengan apa? Hashtag gitu. Dia tuh ada tapi gak dijalankan dengan sebuah Python. Coba misalkan ini akuran ya. Ini akuran, dia nggak bakal muncul. Karena ini cuma sebuah catatan aja, penjelasan aja biasanya kayak gitu. Dia nggak akan dijalankan. Itu yang pertama ya buat structure ya. Jadi itu beberapa tadi ada segment, ada variable, literal, operators, comments kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu, ada pertanyaan dulu sampai structure, teman-teman? Atau lanjut? Oke, 3, 2, 1. Oke, berarti aman ya. Aku coba lanjut dulu. Yang kedua adalah rules for Python variables. Jadi ada beberapa rules yang harus kita ikutin dalam memprogram sebuah Python. Gitu. Yang pertama adalah the name of variable must begin with a letter. Nah, ini ada dari karakter kecil atau kapital atau dengan underscore atau nggak boleh pakai angka di awal gitu. Oke, kita langsung aja coba kali ya biar bisa dipahami langsung. Misalkan ini aku tulis variabelnya adalah, oh ya ini rules untuk variables ya teman-teman ya. Ingat, untuk variables. Berarti untuk yang di depannya ya teman-teman misalkan gitu. Misalkan di sini aku misalkan tempat lahir gitu. Ini pakai spasi ya, jadi nggak pakai underscore. Coba misalkan di sini aku jalankan. Jadinya gimana? Nah, dia bakal error. Kenapa ada error? Karena ada space bar-nya gitu. Nah, sedangkan dia nggak boleh ada space bar, harus menggunakan underscore karakter. Misalkan di sini aku kasih underscore, oke. Nah, dia baru bisa bakal jalan. Nggak ada errornya, gitu. Sama, yang ini juga. Yang kedua, ini 240. Misalkan teman-teman, kalau di sini di kampusnya pernah lihat silabus atau jadwal dalam perkuliahannya, biasanya kan ada kode mata kuliah ya gitu. Kodenya kan biasanya berupa angka campur huruf gitu. Nah, misalkan aku coba ini masukin variabelnya dengan kode tadi mata kuliah. Misalkan mata kuliahnya namanya matematika gitu. Nah, ini coba akuran. Dia bakal error. Karena kenapa? Karena variabelnya dimulai dengan angka gitu. Nah, kalau dimulai dengan angka dia nggak bakal bisa sampai kapanpun, kecuali kalau misalkan aku pakai ID gitu. Nah, ini baru bisa nggak error. Oke, karena kenapa nih? Oh, karena di sini string ya, jadi harus pakai petik 2. Right. Nah, ini baru nggak error. Jadi kayak gitu ya. Terus yang pertama tadi, dia harus pakai alfabet, entah itu gede atau kecil nggak apa-apa. Yang kedua, dalam penulisan variabel nggak boleh ada spasi, gantinya spasi harus pakai underscore. Atau yang ketiga, dia nggak boleh dimulai dengan angka. Gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah variables only contain alphabet. Jadi dia hanya terdiri dari alfabet, ada numerik juga, sama underscore tadi gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi cuman ada ini aja. Ada alfabet, ada underscore. Nah, ini ada tanda seru nih. Nah, coba kita run. Apakah bisa? Oh, ternyata nggak bisa. Karena ini bukan merupakan alfabet juga bukan.
numerik juga bukan, underscore juga bukan. Tapi kalau kita hapus, harusnya bisa jalan. Nah, gitu. Centang ya. Jadi dia bisa jalan. Nah, yang terakhir adalah di Python itu case-nya sensitif. Artinya apa? Dia sensitif sama yang namanya huruf besar, huruf kecil, kayak gitu sensitif banget gitu. Kita cobain ya. Jadi misalkan nih ada contohnya yang aku jelasin antara high dengan huruf kapital semua, uppercase, atau high dengan lowercase semua, atau high gitu, yang depannya doang yang gede gitu. Nah ini adalah 3 variabel yang berbeda gitu. Ada beberapa pemrograman yang nggak terlalu sensitif sama yang namanya kayak gini gitu. Cuma kalau di Python dia sensitif, dia memperhatikan betul gitu. Misalkan di sini ya, aku ada 3 nih, ada gender. Nah gender ini aku bagi 3, ada yang cuma depan aja, yang besar, kemudian lowercase sama uppercase gitu. Nah ini masing-masing variabel aku kasih value yang berbeda, nilai yang berbeda gitu. Coba di sini aku pengen panggil yang namanya gender yang uppercase misalkan. Nah, bakal muncul apa nih? Ya, sebentar, kok nggak dibilang. Nah, nih bakal muncul apa? Oh, munculnya cowok gitu. Nah, kenapa nggak bisa muncul yang laki-laki gitu? Karena udah beda variabel teman-teman gitu. Nah, kalau pengen muncul yang ini tetap kita tulis sesuai variabelnya yang dipermisalkan. Nah, ini baru muncul. Jadi kayak gitu ya. Ini sangat sensitif sama yang namanya tadi. Gede besar tuh sangat sensitif. Gitu. Ini untuk rules for Python variables. Oke, sampai sini semoga aku nggak kecepatan ya buat jelasinnya. Nah, terus yang terakhir adalah data types gitu. Nah, tipe data itu sebenarnya ada banyak banget gitu. Tapi aku coba di sini bagi 4 yang biasanya muncul aja gitu, yang mungkin buat basic sangat cocok buat dipahami. Yang pertama adalah null type gitu. Null type itu istilahnya tipe data kosong. Jadi nggak ada apa-apanya biasanya. Ini biasanya jarang ditemui kecuali kalau teman-teman udah masuk ke case study yang memang benar-benar menerapkan hal ini. Misalkan kayak di e-commerce tadi, sales-salesnya biasanya data-datanya itu kan ada data sheet-nya. Nah, biasanya di beberapa data sheet itu ada nol juga gitu. Misalkan teman-teman kalau misalkan pernah belajar di Shopee atau di Tokopedia, biasanya kan teman-teman masukin keranjang tuh, masukin keranjang. Tapi kadang ada yang nggak dibeli, ada yang nggak di check out gitu. Nah itu akan muncul nol, namanya nol gitu, nol type gitu. Jadi dia kosong di datasetnya gitu. Untuk di bagian check outnya dia bakal nol gitu. Tapi kalau di bagian keranjang ada isinya tadi kan gitu. Nah itu salah satu contohnya kalau misalkan di case sebuah tadi ya gitu. Terus coba kita cek tipe datanya. Nah cara cek tipe data gampang ya, tinggal type, terus kalian kurung buka, terus apa nih variabel yang pengen dicek tipe datanya. Nah aku pengen cek tipe data dari variabel X itu apa isinya. Kita run non type gitu atau null type, sama ya teman-teman gitu. Terus coba ke numeric type gitu. Jadi ini ada tahun 2001, ada juga nilai pi. Nah ini aku kasih 2 contoh nih. Nah, nanti akan beda gitu ya. Kalau numeric type ini adalah tipe-tipe data yang berhubungan sama angka gitu. Nah, bedanya apa? Coba kita lihat. Kalau yang tahun 2001 ini adalah integer. Integer itu ya bilangan bulat gitu. Tapi dia nggak disertai sama desimal. Benar-benar bulat kayak gitu. Nah, beda sama yang bawah. Dia float. Float itu ada desimal gitu. Nah, misalkan kayak nilai pi. Nilai pi itu kalau yang nggak tahu, biasanya kalau di fisika ya, ada permisalan pi gitu. 3,14 bla 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 bla. Itu kan ada koma ya, desimal. Nah, dia akan didefinisikan sebagai kelas float gitu. Adalah float. Oke, terus yang ketiga text type gitu ya, atau string, biasanya dikenalnya string gitu ya. Mungkin ini aku tambahin gitu. Atau string. Misalkan aku di sini nulis nama Erlando, kelasnya apa? Fundamentals for Data Science gitu. Nah, aku coba cek kedua tipe ini apakah sama gitu. Data sama ya. String itu dipermisalkan dengan str gitu. String. Dia pasti berupa kalimat, berupa huruf, berupa gitu. Maksudnya alfabet pastinya. Nah, biasanya string itu diawali dengan petik 2 gitu.
Kalau nggak pakai petik 2 gimana? Ya coba aja gitu, pasti error. Dia nggak bakal baca. Gitu. Nah, it's not defined. Makanya dia harus pakai petik 2 atau pakai petik 1 juga bisa. Misalkan di sini. Satu. Nah, dia tetap bisa ya. Tetap dihitung str juga gitu. Nah, itu tipe data string atau tipe data untuk karakter. Yang terakhir boolean type gitu. Nah, kalau yang ini mungkin di beberapa jurusan mungkin ada yang belum pernah belajar gitu. Terutama di sosum biasanya. Nah, kalau di Saintek biasanya pernah belajar sih, seenggaknya pernah dengar gitu. Boolean type itu isinya untuk outputnya cuma 2 aja. True atau false, benar atau salah. Cuma 2 itu aja. 1 atau kosong atau 0 gitu. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh ya. X ini saya definisikan sebagai 12 kurang dari 10 gitu. Kan kalau misalkan kita lihat gitu ya, ini salah atau benar gitu. Jadi kita coba ini ya, ini coba kita hapus dulu. Nah, kita ingin cek ini apakah 12 itu kurang dari 10, benar apa enggak? Harusnya salah ya. Dan harusnya Python bisa membaca itu. Jadi kita coba print, nah hasilnya false, salah. Jadi benar ya jawabannya ya. 12 kurang dari 10 itu adalah false, salah gitu. Sama yang di bawah juga misalkan aku pengen cek kalau 12 lebih dari 10 benar apa enggak ya gitu. Harusnya jawabannya true. Nah, gitu. Sama misalkan yang bawah nih A besar sama A kecil, apakah sama gitu. Nah, di sini ternyata salah gitu. Walaupun sama-sama A, tapi yang satu gede, yang satu kecil gitu. Tetap beda. Nah, ini namanya boolean type. Cuma ada benar sama salah aja gitu. Nah, untuk yang operator ini kita nggak masuk ya, karena ini memang udah masuk ke agak advance dikit gitu ya. Karena di sini kan kita fokusnya di basic aja. Jadi operator mungkin aku kenalin aja, jadi nggak kita bahas. Ada 4 biasanya, ada arithmetic, ada assignment, ada comparison atau perbandingan, atau logical operators. Logical operator itu hubungan sama boolean tadi. Ada and, or, gitu ya. Jadi kayak gitu. Tapi kita nggak bahas di sekarang. Jadi udah berapa tadi ya? 3 step di webinar ini teman-teman udah lewatin. Lumayan ya, ada strukturnya tadi teman-teman udah tahu gimana, rules-nya gimana, yang nggak boleh teman-teman coba sepelekan. Tipe datanya juga, ini udah lumayan jadi basicnya teman-teman untuk belajar ke depannya kayak gimana. Jadi kayak gitu, oke. Oke, ini aku lanjut ke PPT lagi, aku stop share dulu. Oke, aku konfirmasi dulu. Ini udah muncul belum teman-teman untuk PPT-nya? Oke, udah muncul ya. Oke, kalau udah muncul kita mulai lagi. Oke, tadi kita udah belajar step-nya tadi, to learn Python gitu. Udah lumayan ada 3, yang terakhir nanti teman-teman mungkin bisa pelajari gitu ya. Tadi udah kasih beberapa step-nya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar Python, kita harus tahu dulu ini tujuannya buat apa. Kalau buat data science itu tadi sangat basic banget, sangat menentukan teman-teman ke depan bakal bisa nggak gitu buat mengikuti dan menjalani track di data science itu. Nah, salah satunya adalah menentukan step. Kok kita bisa menentukan step dari mana? Dari goals tadi. Teman-teman udah tahu goals-nya ya teman-teman bisa membreakdown langkah-langkah bayi yang harus teman-teman lakukan. Salah satunya ini contohnya. Gitu. Jadi ini kalau Guido van Rossum pernah bilang Python is an experiment in how much freedom programmers. Jadi ini adalah sebuah eksperimen bagaimana kemudian sebuah programmer di luar sana itu memunculkan sebuah kemerdekaannya gitu ya, kebebasannya kayak gitu. Jadi sebenarnya harapannya adalah program Python ini bisa semakin ekspresif gitu, bisa mengekspresikan apa-apa yang ingin disampaikan oleh sebuah programmer gitu. Dengan cara apa? High level programming language tadi. Semakin mudah tuh orang-orang itu bisa membaca bagaimana maksud yang ditujukan oleh programmer, semakin bagus sebuah bahasa pemrograman. Karena kalau misalkan, kalau aku sendiri ya dulu lihat pemrograman tuh ya udah pusing dulu karena
aku nggak paham gitu uh, gimana cara bacanya sebelum kenal Python-nya gitu ya. Jadi nggak tahu gimana cara bacanya, udah nih rumit banget, dan itu udah kayak di luar struktur di mana aku pernah belajar gitu loh. Jadi misalkan di bahasa Indonesia aku belajar strukturnya ya kayak gini. Bahasa Inggris pun juga paling hampir sama kayak bahasa Indonesia. Nah, kalau di beberapa pemrograman sebelum Python aku kenal ya, aku agak susah untuk mengikutinya. Ini bacanya gimana, caranya menyampaikan ke orang lain gimana gitu. Tapi beda sama Python gitu. Python ini tadi mungkin teman-teman juga udah aku kasih contoh ya beberapa syntaxnya dan pemrogramannya itu kan bisa disampaikan dengan cerita gitu. Jadi itu yang membedakan Python dengan beberapa program lainnya gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak bagus ya, tapi ini adalah advantage-nya gitu. Salah satu sisi keuntungan kalau teman-teman belajar Python. Begitu. Oke. Semoga bisa masuk. Nah, ini mungkin yang terakhir, the main reason why most people give up. Nah, ini yang sering banget aku temuin. Beberapa teman-teman tuh ada yang kadang tuh udah nyerah duluan, gitu ya, ketika belajar Python. Ketika pingin, udah di awal-awal tuh udah semangat nih, pingin belajar nih karena lagi tren, karena lagi bener banyak orang belajar, sehingga dia ikut-ikutan. Tapi kayak kalau di tengah-tengah, ya dia udah mulai menyerah, udah konsisten lagi kayak dulu semangatnya gitu. Nah, kira-kira kenapa ya gitu ya? Mungkin teman-teman di sini nanti ada bisa menambahkan boleh ya. Karena ini kan berdasarkan experience aku sendiri pun juga aku lihat dari teman-teman aku sendiri gitu. Nah, pertama adalah the teaching style is not match. Artinya gaya belajar yang dia terima itu gak cocok sama dia. Gimana maksudnya ya Mas gitu? Maksudnya adalah setiap orang itu punya gaya belajarnya sendiri-sendiri. Saya misalkan, saya itu suka pembelajaran yang visual. Apa-apa itu harus secara visual, harus ada gambarnya, harus ada tervisualisasi dengan bagus. Aku baru bisa belajar dengan baik di sana. Nah, itu salah satu contoh, aku harus paham gaya belajarku tuh yang gimana, gitu. Nah, teman-teman misalkan nanti ada kesempatan buat searching gitu ya, teman-teman bisa searching aja di Google namanya VAK. VAK itu adalah visual, auditorik, sama kinestetik. Itu 3 gaya belajar umum yang dimiliki sama manusia. Secara visual tadi aku udah jelasin. Secara auditorik artinya teman-teman lebih bisa belajar dengan ketika ada suara-suara yang menjadi pendukungnya, menjadi mayoritas yang bisa disampaikan sama orang. Coba misalkan dengan podcast misalkan atau lewat YouTube tapi cuman nggak perlu lihat orangnya, yang penting dengar suaranya gimana. Ceramah dosen-dosen misalkan. Jadi teman-teman sangat cocok dengan hal itu. Dengan auditorik atau kinestetik, teman-teman harus praktek secara langsung. Misalkan teman-teman di sini apalagi pemrograman ya sangat butuh kinestetik banget, teman-teman harus coba. Misalkan di sini setelah webinar ini teman-teman kayak masih belum paham nih gitu, siapa tahu teman-teman di sini kinestetik gitu, karena tadi mungkin di beberapa yang aku sampaikan nggak terlalu banyak untuk prakteknya karena mungkin kita punya keterbatasan waktu gitu. Nah, coba teman-teman pakai cara ini kinestetik, coba praktek langsung, siapa tahu itu menjadi sebuah pembelajaran yang maksimal buat teman-teman. Jadi cari guru yang tepat buat diri kamu. Tapi kamu harus tahu dulu diri kamu tuh maunya gimana gitu. Nah, tapi kalau pembelajaran yang paling bagus adalah bisa mengkombinasikan ketiga ini gitu. Nah, itu jarang ditemuin gitu. Jadi biasanya paling cuma 2 di antara 3 ini gitu. Karena untuk mencapai 3 ini memang butuh waktu belajar tuh ya agak lumayan harus panjang, nggak bisa kayak kalau webinar ini kan 1 jam, 1,5 jam gitu. Biasanya kalau bisa melibatkan 3 ini ya paling nggak di atas itulah gitu. Bisa melibatkan visual gimana, bisa melibatkan kinestetik gimana, auditoriknya gimana, nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wrong step. Nah, kenapa bisa dia salah langkah gitu? Karena dia nggak tahu dia tuh ngejar apa, goalsnya apa nggak tahu gitu. Dia asal belajar aja, pokoknya dia basic benar-benar paham nih gitu, statement paham, strukturnya paham, data tipenya paham dia. Maksudnya kalau misalkan dia ditanya tentang basic-basicnya Python gimana, dia paham banget gitu. Tapi tanpa goals, dia nggak akan bisa berkembang. Ya, dia nggak akan tahu ini buat apa ya gitu ya. Maksudnya implementasinya bakal kemana gitu. Nah, itu yang harus penting. Beda halnya ketika kamu udah tahu, misalkan kamu pengen jadi data analis gitu. Nah, kamu belajar, oh, jadi data analis itu butuh untuk visualisasinya kuat. Berarti kamu harus belajar menuju ke sana.
Kadang ada beberapa step yang sangat rinci, bisa kamu lompatin, bisa dilewatin, karena kamu udah tahu goalsnya gimana. Beda halnya sama kalau kamu nggak punya goals, ya kamu bakal belajar serinci mungkin. Kalau ada yang belum dipelajari, ya kamu bakal belajar detail, padahal sebenarnya kamu bisa mendelegasikan, bisa menunda itu di kemudian hari untuk belajar menuju goals ini. Itu sangat beda banget gitu. Oke, lanjut. Jadi konklusinya adalah yang pertama, jangan minder kalau memang kamu nggak paham tentang pemrograman, masih belum apa ya istilahnya berkompromi gitu ya, atau berdamai dalam pemrograman, masih sangat asing. Jujur, saya kan anak fisika teman-teman gitu. Di kami nggak banyak dibahas tentang pemrograman, komputasi pun ada. Cuman nggak seribet kalau anak sistem komputer, anak informatika. Tapi karena kita udah tahu gitu ya, apa ya, konsep belajar pemrograman di sini adalah bukan fokus kepada codingnya. Don't only focus on coding, learn concept instead-nya. Jadi pelajari konsepnya gitu. Buat apa kita belajar kayak gini gitu. Karena dengan hal itu kamu bisa bisa menyampaikan apa yang kamu mau di sana. Kalau masalah kamu bisa coding apa enggak, itu pasti bisa karena kamu ingin gitu. Nah, masalahnya kamu ingin apa dulu gitu. Tentuin dulu dari awal. Yang kedua adalah don't focus lot on coding tadi ya. Terus coba untuk memahami apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu selesaikan permasalahannya, bagian mana, kayak gitu. Jadi ini penting banget. Misalkan tadi, contoh kecil misalkan di dunia industri, di e-commerce tadi, kita ingin memecahkan masalah kenapa sales di bulan Juni ini kok bisa turun ya gitu. Kenapa? Toolsnya adalah Python tadi, toolsnya yang bisa bantu kamu buat menyelesaikan permasalahannya. Jadi kamu cari gitu. Kok bisa salesnya turun ya gitu. Nah itu pakai kode tadi. Nah itu salah satu cara agar kita tahu konsepnya dulu sebelum bisa terlalu paham dengan codingnya. Itu sangat penting banget buat mendorong kamu bisa paham sama yang namanya pemrograman gitu. Yang ketiga adalah jangan buang waktu kamu untuk mencari hal-hal yang sebenarnya kamu tuh nggak perlu tahu jawabannya dulu. Bisa kamu apa ya? Misalnya kalau di Eisenhower Matrix itu bisa kamu tunda atau bisa kamu eliminate gitu. Artinya tadi ya, ini masih berhubungan banget sama yang namanya goals gitu. Jadi jangan sampai kita membuang waktu kita gitu. Ada kerja cerdas, ada kerja keras gitu. Jadi kerja cerdas itu artinya kamu tahu goalsnya, kamu bisa meski beberapa hal yang nantinya kamu bisa tunda untuk belajar nanti di lain hari, di lain waktu misalkan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah sebenarnya untuk pemrograman, untuk data science itu bukan seberapa banyak jumlah baris kode yang kamu hasilkan dalam sebuah codingan gitu. Bukan. Tapi tentang understanding the konsepnya gimana gitu. Chief di director misalkan gitu ya. Dia nggak pernah melihat codinganmu tuh gimana untuk menghasilkan insight gimana caranya kita bisa menaikkan stres di bulan ini. Ya dia nggak bakal lihat codingnya itu kayak gimana. Yang dia lihat adalah apa, insight-nya apa, problem solvernya apa, problem solvingnya apa, gitu. Visualnya gimana, gitu. Jadi sebenarnya kan banyak banget ya. Kalau kita nantinya belajar visual data, di sini kan memang belum dibahas ya. Visualisasi data itu sebenarnya caranya banyak banget gitu. Bisa pakai library, misalkan library Matplotlib, pakai library Seaborn gitu. Banyak banget yang bisa kita gunakan. Cara-caranya juga banyak banget juga diagram-diagramnya gitu yang bisa dilakukan bar chart, pie chart gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang mau kita gunakan? Nah, itu salah satu yang harus kita pikirkan. Jadi bukan hanya soal codingnya aja, tapi yang mana yang harus kita pakai gitu. Nah, itu pemahaman seperti itu yang mungkin yang harusnya kita pedulikan, bukan hanya sekedar number of line cost-nya aja gitu. Nggak bakal peduli juga sih mau ribuan atau seperti apa gitu. Yang penting ini jadi aja gitu. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami, kita belajar bareng di sini ya. Karena di sini aku juga masih banyak belajar. Semoga aku juga bisa belajar dari teman-teman juga di sini dan bisa kasih insight baru sama teman-teman. Begitu. Mungkin yang terakhirnya mungkin kalau ada pertanyaan
aku serahin dulu ke Yuni ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan yang sudah memaparkan materi dengan baik dan luar biasa untuk webinar hari ini. Nah, selanjutnya akan ada sesi jawab dari peserta ke sumber. Kepada yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang tersedia dengan format nama jelas, strap instansi, strap pertanyaan. Silahkan langsung saja. Nah, sembari menunggu pertanyaan nih, Kak Iwan, boleh nggak dulu yang tanya? boleh. Gimana Yuni? Kan sempat juga tuh pakai itu tadi apa? Google Colab ya? Oh ya, Google Colab namanya. Nah, itu tuh untuk kayak mengukur jumlah kepadatan penduduk di suatu daerah gitu. Nah, dia pakai Pega. Nah, itu tuh tingkat keakurasiannya menurut Kak Iwan kalau pakai Google sendiri itu gimana ya gitu? Oh, untuk case tadi kamu mengukur kepadatan tadi ya? Misal gitu. Oke, paham. Nah, berarti kalau yang kayak gini kan kita berbicara soal kode editor. Nah, tadi kan aku sempat juga sampaikan di awal, kalau kode editor itu sebenarnya banget ya, Yuni ya. Ada tadi Google Colab misalkan, atau Visual Studio Code, pakai Jupyter Notebook. Sebetulnya di antara beberapa kode editor itu nggak ada yang mempengaruhi akurasi dari data yang kamu hasilkan, gitu. Karena masing-masing ya sesuai sama yang kita inginkan gitu. Semuanya kan masuknya di Python juga. Karena instalasi Python itu sebenarnya kan bukan di sana ya, tapi lebih ke udah masuk di komputer, tinggal kamu mau pakai yang mana. Kayak ibarat kamu pakai apa ya? Pakai spreadsheet sama Excel, itu kan sama-sama aja ya. Ya nggak gitu. Atau mungkin kamu pakai Canva atau PPT PowerPoint gitu. Nah, itu kan sama-sama aja gitu kan. Tulisnya sama ya, yang ingin kamu sampaikan. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya di akurasi sih, Yuni gitu. Paling bedanya kalau misalkan nih, kalau setauku kalau di Google Colab sama di Visual Studio Code, bedanya kalau Colab itu kan per apa ya? Aku lupa ya. Per kode itu kan ada kotaknya ya. Jadi kamu harus run per itu, per barisnya gitu. Enaknya dia bisa cek, oh salahnya di sini gitu. Tapi kalau misalkan kamu pakai Visual Studio Code, itu kan harus langsung semua di run gitu. Ya ada plus minusnya sebenarnya. Kalau aku sendiri seneng pakai Colab sih akhir-akhir ini, walaupun dulu awalnya pakai Visual Studio Code karena lebih enteng dan gampang buat di share sih, gitu sih Yuni. Gimana? Oke Kak, ini benar juga. Makasih ya Kak atas penjelasannya. Nah, ini udah ada nih dari Kak Nur Syifa Fauzia. Izin bertanya Kak, yang pertama kadang kita terbingung dari mana harus memulai belajar pemrograman. Nah, langsung saja mungkin Kak Iwan. Oh ya, oke. Dia bingung ya dari mana. Sebenarnya aku pengen ngobrol. Mbak Nur Syifa bisa ini nggak, unmute nggak? Aku sebenarnya bisa kasih akses sih. Bisa unmute nggak? Atau belum bisa ya? Ya penyanyi.